Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu fungsi dari audit sumber daya manusia, yaitu audit fungsi manajemen karir. Sebelum memasuki pembahasan mengenai audit fungsi manajemen karir, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia di sebuah departemen, divisi, perusahaan, ataupun lainnya, yang dalam arti pengevaluasian ini mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia di sebuah perusahaan untuk menitik beratkan kepada peningkatan dan perbaikan. Pembahasan selanjutnya mengenai manajemen karir. Manajemen karir adalah proses untuk membuat karyawan lebih memahami dan mengembangkan dengan lebih baik apa yang menjadi keahlian dan minat karir mereka dengan secara lebih efektif. Jadi, bisa dikatakan audit fungsi manajemen karir itu adalah pengevaluasian proses pengembangan karir yang ada di sebuah perusahaan. Nah, setelah mengetahui apa itu pengertian audit sumber daya manusia dan manajemen karir, serta mengetahui apa itu audit fungsi manajemen karir, kita langsung saja bahas mengenai studi kasus. Nah, studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan di Bekasi, yaitu PT Universe Indomulti. Nah, perusahaan tersebut memproduksi atau bergerak di bidang IT trading, di mana dia menjual seperti alat-alat IT seperti notebook, seperti komputer, lalu ada storage dan yang lainnya. Nah, selain itu juga dia bergerak untuk menjual ATK atau alat pelengkap kearsipan. Nah, selain daripada bergerak di IT trading, ternyata perusahaan ini juga menjadi salah satu perusahaan jasa yang menyewakan peralatan-peralatan IT seperti mesin fotokopi mungkin dalam jumlah banyak dan yang lainnya. Lalu, permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut adalah terhambatnya proses pengembangan karir karyawan. Selain itu tidak sesuai dengan SOP perusahaan, tentunya penghambatan proses pengembangan karir tersebut itu berdampak pada kinerja para pegawai, di mana kinerjanya setiap tahun semakin menurun dan itu menyebabkan berkurangnya nilai perusahaan. Untuk menjawab permasalahan yang sudah kita bahas tadi, maka hadirlah audit sumber daya manusia sebagai solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, apa sih yang harus dilakukan supaya permasalahan tersebut bisa selesai dan tentunya bisa memulihkan kembali kinerja dan keadaan perusahaan? Nah, salah satu saran dari hasil audit tersebut yaitu pertama, perusahaan bisa memberikan mentor atau pelatihan kepada para karyawannya sehingga SOP itu akan berjalan atau kenaikan jabatan itu akan berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dan yang kedua adalah meningkatkan motivasi karyawannya agar karyawan tidak merasa terbebani oleh pekerjaannya. Lalu selain itu meningkatkan kerjasama antar karyawan. Maka di sini yang berperan penting adalah pimpinan perusahaan dan para manajer perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.